panjangin extension sama ya jemuran biar ya biar gosong dikit kulitnya. Sama rambutnya juga diapa-apain, tapi saya tutupin karena rahasia. Kayak gitu. Kayaknya itu. Mas Edwin, pengembangan dari tadi ini imajinasinya itu dari referensinya apa aja sih, dari penyebabnya apa atau dari Referensinya dari pabrik rambut yang pernah kita kunjungi. yang di dalam Dan Bali itu sama dari kita melihat malam sama para pekerjanya, terus bagaimana mereka bekerja. Tentunya mereka kondisinya baik-baik aja ya. Ini kan filmnya horor fantasi. Kalau mereka pabriknya bener lah. mungkin apa yang bikin tertarik gitu dari sebuah pabrik? Saya rasa yang bisa dibilang misalnya sama lah dengan kondisi apa yang saya alami misalnya gitu ya, sebagai manusia yang bekerja gitu ya. Dan kita emang harus mengulang hal-hal yang sama, mengulang rutinitas gitu. Buruh pabrik ini juga melakukan hal yang sama gitu ya. Satu orang ya harus mengerjakan misalnya menyulam rambut gitu selama bertahun-tahun pekerjaannya itu aja gitu, setiap hari itu aja ya. Saya membayangkan bagaimana kondisi manusia yang harus bekerja dengan dengan rutinitas seperti itu. Para case-nya juga observasi ke pabriknya langsung gimana sih? Apanya? Case-nya Tesnya jadi ada momen atau ada waktu khusus ketika mereka sebelum syuting workshop ya? ada workshop untuk kemudian berkenalan juga dan mempelajari teknik-teknik seperti menjahit, membuat prostetik gitu. Mereka semua mengalami itu sebelum syuting. Gimana dong ceritain gitu ketika susah nyulam rambut tuh susah, jadi ya salut sih untuk teman-teman pabrik rambut yang sesungguhnya ya gitu. Ada banyak, soalnya ada yang menjahit wig, ada yang nyisir wig, ada yang emang satu persatu per helai rambutnya tuh harus dijahit ke net wignya itu. Nah itu yang paling susah sih. kalau Iqbal melakukan hal yang sama? Ya, tapi sebenarnya sangat-sangat terbantu tadi seperti poin yang Rachel Amanda udah sampein juga, bahwa bagaimana memang studio PFN ini disulap satu area ini semua dibikin menjadi pabrik gitu. Jadi sangat-sangat membantu kami sebagai pemain ketika sudah menggunakan kostum, sudah menggunakan make up dan masuk ke dalam set, itu sudah benar-benar berasanya jadi kayak buruh gitu. Jadi nggak perlu yang kayak seakan-akan atau berandai-andai bentukan pabrik tuh kayak gimana sih, rasanya seperti apa sih, hawanya seperti apa sih. Enggak, jadi dari mulai masuk aja udah gak enak, kayak saya kerja gitu. Jadi emang itu yang sangat-sangat membantu kami sebagai pemain untuk benar-benar bisa masuk ke dalam semestanya. Berarti sempat sharing sama guru-guru asli. Sempat Pas workshop itu kita diajarin sama guru-guru aslinya juga, dan ya itu aku malah nggak enak sama mereka, soalnya aku susah banget, jadi ada momen nggak bisa nyulam gitu. Kayak Itu setelah kalian workshop mereka tuh yang kayak payah gitu kali ya. gitu deh, kayak anak kos susah gitu. Metropolitan. Tadi sharing soal workshop menyulam rambut itu, mungkin soal kepribadian perasaan mereka ketika masuk kerja, dan itu juga di Kalau saya pribadi sih sejujurnya kemarin enggak gitu, lebih ke teknisnya saja memang gitu, karena itu kalau di bagian itu aku sih lebih menurut ke apa yang ditulis di naskah aja gitu, dan memang tidak terlalu menggali di area itu gitu, karena kemarin sih kita ngeliat juga yang ngajar kita happy aja ya gitu, jadi kayak sebenarnya mungkin pabrik rambut baik-baik saja, pabrik kita aja nih yang baik-baik saja gitu. Kalau lebih gitu sih. Soal chemistry kan tadi diceritakan ya, kalau Tessa, Kak Rahel sama Kak Iqbal itu sebagai adik kakak. Ya. Nah itu gimana sih cara bangun chemistry, terus ada langkah-langkah, teknik-teknik atau berapa lama bulannya itu? Kita emang udah tanda tangan kontrak untuk berteman di project ini aja. Jadi Enggak ya. kita benar-benar all in di project ini gitu ya. Tapi soal kesini udah kita nggak temenan lagi. Enggak dong. Emang Kenal juga kenal. dari awal gitu. Iya, emang sebelumnya mungkin nggak satu film, nggak satu project, tapi pernah selisipan atau ketemu gitu di acara musik. Ya. Ute juga sempat bantuin saya waktu saya rilis album, sama Aam juga udah sempat main film bareng sebelumnya. Jadi emang ya di satu rotasi yang sama sih. Berarti nggak ada hambatan soal chemistry kayak untuk adik kakak ya? Alhamdulillah. Oke. tantangan kalian dalam memerankan karakter ini apa sih masing-masing? Kalau saya, karena saya kan ceritanya anak tengah, terus karakternya agak emang aneh gitu. Dan ini universe yang pengen kita bikin
kita diperbolehkan untuk eksplor segila mungkin. Jadi kadang-kadang aku butuh arahan dari Mas Edwin kayak ini sebenarnya udah oke belum sih, atau harus dinaikin atau turunin gitu. Aku masih butuh guide dari Mas Edwin. Sama sih kurang lebih, dan gimana ya, ntar bocor maksudnya kayak ada hal-hal yang memang akhirnya lumayan menguras tenaga gitu karena banyak hal-hal teknis juga, paling itu sih. Fisik sih lumayan sih. Fisik lumayan. banget, Lumayan. fisik dan challenge-nya kalau buat gue yang terbesar adalah gimana caranya bisa memanage ekspektasi untuk tetap memberikan yang terbaik di bawah tekanan bahwa tahu persis banyak banget yang pengen bekerja sama dengan seorang Bung Edwin gitu ya. Dan ketika kita dipilih untuk akhirnya bisa bergabung dan di direct langsung oleh beliau, bagaimana caranya tetap nggak over tapi juga nggak under secara performance gitu, tetap bisa memberikan yang terbaik dan pastinya sesuai dengan apa yang Bung Edwin bayangkan karena beliau juga penulisnya. Dan Mas Edwin menurut nggak tahu, maksudnya sangat membantu kita sih, as in kayak detail-detail gitu. Jadi kayak ya udah kita nurut aja. Iqbal di kehidupan nyata juga sebagai anak bungsu. Ya. Ada kesamaan karakter nggak sih dengan Bimo? Kebetulan nih kita sama semua nih posisinya Sama. dalam kehidupan nyata. Aku anak pertama dia. Iya. anak pertama. Enggak juga ya oke. Masa sih? Ya Gua ada. bisa gitu. Ya ada. Ya. Dimarahin sama Mungkin bapaknya. kan maksudnya memang secara psikologi kan emang udah jelas bahwa maksudnya memang anak terakhir pasti yang lebih pampered gitu ya, lebih disayang lah, lebih diperhatikan daripada kakak-kakaknya. Ya kayaknya universal experience dan traits itu mungkin ya yang kepake dari pengalaman saya pribadi selama 24 tahun jadi anak terakhir gitu. Iqbal ini kan di pose kayaknya lagi depresi banget gitu lah, itu gimana sih seperti itu? Serius? Kasian banget dong. matanya sayu. Kan acting lah, namanya juga acting. Tapi ya ini emang ya, ini memang maksudnya kita membuat karya yang harapannya tuh memang semoga bisa punya ruang diskusi yang lebar gitu. Jadi ketika melihat gambar ini, ketika mendengar sinopsisnya, ketika mendengar judulnya, bahkan mendengar genre-nya, dan lebih jauh nanti setelah keluar dari bioskop, pembicaraannya itu tidak berhenti gitu. Tetap kayak ini apa ya? Ini maksudnya ini apa segala macam, dan karya seperti itu yang buat gue pribadi insya Allah bisa long lasting dan panjang umurnya karena selalu terbuka untuk ruang diskusi, menemukan detail-detail baru, detail-detail yang kayak itu Iqbal depresi atau apa segala macam. Yang sayangnya juga oh iya ya depresi itu ya. Itu jadi emang ruang interpretasi dan diskusi itu yang kita selalu pengen buka di proyek ini. Oke, kita punya satu pertanyaan terakhir ya. Mas Edwin, apakah film ini juga dipersiapkan untuk festival? Ya semua film punya pasarnya masing-masing lah ya, dan festival itu sebenarnya tempat untuk mencari pasarnya. Jadi ya mungkin aja ya, nggak tahu juga sih, itu rencana produser juga ya. Kan biasanya sih ada urusannya sama. Sudah pastikan dua negara tuh ada jadi kolaborasi dengan ada kemungkinan ada negara lain juga. Oh enggak, udah cukup sih itu. Ya udah, maksudnya emang udah komitmennya sekarang ke Indonesia, Singapura dan Jepang. Oke, terima kasih ya.